Bismillahirrahmanirrahim. Dari sekian amaliyah yang dianjurkan pada bulan Muharram, ini hanya ada 2 yang tercatat dalam hadis yang sahih ya, hadis yang sahih ya. Satu adalah puasa atau yang kita kenal dengan puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 bulan Muharram ya. Ini ada hadisnya jelas. Shaumu yaumi Asyura ahtasibu minallahi ayyukaffira as-sanatal madiyah ya. Au kama qala ya. Yang kurang lebih artinya puasa tanggal 10 bulan Muharram ini bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Ini luar biasa ya. Bayangkan kita mempunyai denda setahun yang lalu dan kemudian dihapus, tidak bayar sama sekali. Betapa girangnya kita ya, betapa gembiranya. Dan kadang-kadang kalau orang yang tidak melakukan ini tidak bisa membayangkan hal-hal seperti itu. Dan untuk puasa Asyura ini ada sejarahnya, yaitu ketika Kanjeng Nabi tiba di Madinah, yang kebetulan di situ ada berbagai macam agama, termasuk ada orang Yahudi. Pas waktu tanggal 10 dia itu berpuasa. Kemudian Kanjeng Nabi tanya, loh kalian kok berpuasa itu kenapa? Mereka mengatakan bahwasanya ini adalah puasa sebagai bentuk syukur atas kemenangan Nabi Musa zaman dahulu mengalahkan Fir'aun. Dan itu diyakini terjadi pada 10 Muharram. Oleh karena itu dia mensyukurinya dengan berpuasa. Kemudian Nabi berkomentar, nahnu aula bi Musa minhum. Kita lebih berhak untuk mensyukuri kemenangan Nabi Musa daripada mereka. Karena Nabi Musa bukan hanya Nabi mereka, tapi juga Nabi orang Islam. Oleh karena itu beliau menganjurkan pada para sahabatnya waktu itu untuk berpuasa tanggal 10. Dan dilanjut lagi, kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, lain bukitu illa qabilin la asummat tasi'ah. Andaikan tahun depan saya ini masih hidup, maka saya akan berpuasa juga tanggal 9-nya. Kenapa? Supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Ya. Tapi ternyata pada tahun depannya Kanjeng Nabi sudah wafat, sehingga tidak jadi melaksanakan puasa Tasu'a atau di tanggal 9-nya. Meskipun tidak jadi melaksanakan, tapi itu sudah menjadi sunnah, namanya sunnah hamiyah ya. Sunnah yang belum dilaksanakan tapi sudah menjadi cita-cita Kanjeng Nabi. Itu bisa juga dilaksanakan. Karena apa yang menjadi cita-cita Kanjeng Nabi itu adalah hal yang memang juga mesti kita laksanakan. Pertanyaannya, kalau orang itu hanya ingin berpuasa hari Asyura tanggal 10-nya saja dan tidak ingin atau terlanjur tidak puasa tanggal 9, apakah boleh berpuasa tanggal 10? Karena kalau hanya puasa tanggal 10, itu nanti akan menyerupai orang Yahudi. Maka jawabannya boleh-boleh saja. Tapi alangkah lebih baiknya kalau memang sudah terlanjur tidak puasa tanggal 9, tanggal 10-nya puasa dan kemudian ditambah tanggal 11 supaya masih bisa berbeda dengan orang Yahudi. Kemudian ditanyakan lagi, kalau dia hanya mau puasa tanggal 10 saja, tidak mau tanggal 11, bagaimana hukumnya? Jawabannya tetap boleh, tetap dianjurkan, silahkan, tidak apa-apa. Bagaimana dengan menyerupai orang Yahudi? Ya tidak apa-apa menyerupai orang Yahudi, itu tidak masalah dalam hal ini. Karena apa? Karena puasa itu bukan suatu identitas bagi orang Yahudi. Yang tidak boleh menyerupai orang kafir itu adalah menyerupai yang sampai pada hal-hal yang bersifat identitas ya, identik ya. Seperti memakai tutup kepala Santa Claus. Kalau ini kan bukan Santa Claus ya. Jadi tidak apa-apa. Atau memakai salib, itu kan identitas agama non-Islam kan, itu yang tidak boleh. Kalau puasa itu sifatnya masih umum, dijalankan agama mana saja, jadi tidak ada identitas puasa itu untuk orang Yahudi. Kalau kita kebetulan sama dengan orang Yahudi, maka ya tidak masalah. Demikian ya, wallahu ta'ala alam.